Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 kita akan melanjutkan kegiatan matsama di hari yang kedua. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ustadz Bayu Nur Rahmat. Nanti anak-anak semuanya bisa panggil Ustadz Bayu. Dan pada kesempatan tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022, Ustadz diamanahi sebagai Wakil Kepala Bagian Kesiswaan dan Guru Mapel Agama. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membacakan tata tertib sekolah yang harus anak-anak ketahui dan kemudian anak-anak taati. Mari disimak baik-baik anak-anak semuanya. Peraturan kegiatan belajar mengajar KBM MITH Al-Manar selama pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Ketentuan umum. Yang pertama, nomor 1, peraturan ini dibuat sebagai peraturan tambahan dari peraturan peserta didik yang telah berlaku dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Jadi peraturan ini dibuat karena di masa pandemi COVID ini. Yang kedua, peraturan ini berlaku apabila pendidikan masyarakat Kemenak Klaten menginstruksikan madrasah masuk kembali di masa pandemi COVID-19. Nomor 3, peraturan ini tidak akan diberlakukan apabila poin A, pandemi COVID-19 telah berakhir. Poin B, pendidikan madrasah Kemenak Klaten menginstruksikan kembali pembelajaran daring atau online. Kemudian kehadiran dan kepulangan peserta didik. Di antaranya kehadiran dan kepulangan peserta didik. Yang pertama, peserta didik masuk madrasah sesuai jadwal shift yang diatur sekolah dan hadir minimal 30 menit sebelum KBM dimulai. Ini yang poin pertama ini, maka anak-anak semuanya nanti masuk ke sekolah dengan sesuai jadwal yang nanti kita akan sampaikan jadwalnya. Maka anak-anak semuanya harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari sekolah. Dan anak-anak semuanya harus datang lebih awal sebelum pembelajaran dimulai, yaitu 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, peserta didik dibolehkan masuk area madrasah setelah melalui prosedur sebagai berikut. Jadi anak-anak semuanya, anak-anak dibolehkan masuk ke sekolahan, tetapi ada aturan atau prosedur yang anak-anak harus lakukan. Mari disimak. Untuk yang pertama atau poin A, memakai masker atau face shield yang sudah dipakai dari rumah serta membawa hand sanitizer. Jadi anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, maka anak-anak sudah menggunakan masker atau face shield yang sudah dipakai dari rumah. Kemudian jangan lupa anak-anak semuanya wajib mempunyai atau wajib membawa hand sanitizer yang anak-anak simpan di tas masing-masing. Gunanya apa? Ketika nanti tangan memegang sesuatu atau tangan kotor, maka bisa menggunakan hand
sanitizer agar kuman-kumannya bisa hilang. Kemudian pada poin B, tidak ada jabat tangan. Kenapa kok tidak boleh? Karena di masa pandemi ini maka jabat tangannya diganti dengan isyarat yang santun. Kemudian selanjutnya poin C, peserta didik belajar dalam antrian untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan termogan oleh 2 petugas dengan tetap menjaga jarak. Jadi nanti anak-anak semuanya datang ke sekolah dan anak-anak antri ya, anak-anak antri untuk apa? Untuk dilakukan cek suhu badan yang akan dilakukan oleh petugas yang akan menjaga di setiap gerbang, yaitu gerbang barat dan timur. Kemudian anak masuk satu-satu, dicek suhu badannya, dan ketika suhu badannya lebih dari 37,5 derajat, maka peserta didik atau anak semuanya diminta untuk duduk terlebih dahulu, sehingga ketika sampai 5 atau 10 menit tidak ada perubahan setelah dicek lagi, maka anak-anak semuanya atau anak tersebut kita persilahkan untuk pulang atau dipulangkan. Kemudian poin D, cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir yang ada di madrasah. Jadi kita telah menyediakan tempat cuci tangan di timur dan barat, pintu timur dan barat. Maka nanti anak-anak sebelum memasuki kelas wajib mencuci tangan terlebih dahulu dan tentunya menggunakan sabun yang telah disediakan sekolah. Kemudian poin E, orang tua atau wali boleh meninggalkan madrasah setelah memastikan putra-putrinya sudah melalui pengecekan suhu badan. Yang ketiga, peserta didik yang sakit, baik sakit flu, pilek, batuk, demam, maka diwajibkan untuk belajar di rumah. Kemudian nomor 4, jika peserta didik sakit saat di sekolah, maka pihak sekolah akan menghubungi orang tua atau wali peserta didik untuk menjemput pulang. Kemudian kegiatan belajar mengajar KBM. Ketentuan kegiatan belajar mengajar KBM di madrasah selama pandemi maka kita atur sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik masuk kelas setelah tanda masuk dibunyikan sesuai dengan shift yang diberlakukan. Yang kedua, sepatu ditempatkan di rak yang tersedia dengan memperhatikan jarak. Kemudian yang ketiga, selama berada di madrasah, warga madrasah diharuskan, yang pertama atau poin A, selama berada di kelas maupun kawasan madrasah tidak diperkenankan membuka masker atau face shield yang telah dipakai. Kemudian poin B, mencuci tangan memakai sabun setiap mau masuk kelas atau sehabis istirahat dan sebelum anak-anak atau semua masyarakat madrasah meninggalkan sekolahan, maka diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian poin C, setiap selesai dari kamar kecil atau kamar mandi, ketika ingin masuk kelas maka juga harus mencuci tangan terlebih dahulu di tempat pencucian tangan di timur atau barat madrasah yang telah
Kemudian poin D, tempat duduk di kelas diatur oleh wali kelas dengan menerapkan social distancing dengan jarak minimal 1 meter. Jadi nanti di kelas sudah diatur tempat duduknya, yaitu jaraknya satu bangku ke bangku yang lainnya, yaitu jarak 1 meter. Kemudian poin C, aktivitas belajar seperti biasa dengan menerapkan social distancing. Kemudian poin F, tidak diperkenankan jajan selama di madrasah, tetapi membawa bekal makan sendiri dari rumah. Selanjutnya, poin keempat, kegiatan belajar mengajar KPM diawali dengan berdoa, tahfidzul Quran, murojaah hafalan, dan senam pagi ringan dengan waktu 5-10 menit. Kemudian nomor 5, pada jam istirahat, yaitu pada setiap pukul 10 sampai pukul 10.15, semua warga madrasah melakukan berjemur di halaman madrasah. Kemudian nomor 6, untuk kegiatan ibadah diatur sebagai berikut. Poin A, setiap warga madrasah wajib membawa sajadah sendiri. Jadi anak-anak semuanya nanti membawa sajadah dari rumah sendiri-sendiri. Kemudian poin B, saat berwudu menerapkan antri dengan diatur oleh petugas atau diatur oleh nanti asatidz yang menjaganya. Kemudian poin C, memasuki aula atau tempat sholat dengan tertib, tidak berkerumunan, dan nanti diatur ustadz atau ustadzah yang bertugas pada saat itu. Kemudian nomor 7, pembelajaran berakhir setelah tanda bel dibunyikan. Nomor 8, peserta didik keluar kelas satu persatu dimulai dari yang paling dekat dengan pintu keluar ketika pembelajaran selesai. 9, setelah pembelajaran di madrasah berakhir, maka perhatikan ya, poin A, bagi peserta didik semua pulang ke rumah masing-masing. Jadi tidak ada main, tidak ada yang nongkrong di gazebo atau di tempat yang lainnya yang mengakibatkan kerumunan. Kan anak ketika selesai belajar dari kelas maka langsung pulang ke rumah masing-masing. Kemudian poin B, saat menunggu jemputan tidak diperkenankan berkerumunan. Poin C, bagi peserta didik yang belum dijemput maka menunggu di area madrasah dengan tetap menerapkan social distancing. Poin D, bagi yang membawa sepeda, peserta didik mengambil sepeda dengan tertib dengan tetap menjaga jarak aman. Kemudian ada pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan kepada peserta didik yang melanggarnya. Nomor 1, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme atau dengan cara yang pertama atau poin A, teguran lisan. Jadi kita akan tegur dulu. Kemudian poin B, teguran tertulis. Selanjutnya poin C, menulis pernyataan. Kemudian poin D, pemberian sanksi yang akan diberikan asatidz kepada anak yang melanggar. Nomor 2, sanksi diberikan berdasarkan musyawarah bersama peserta didik, wali kelas, wakasis dengan diketahui kepala madrasah. Kemudian himbauan saat di rumah. Saat di rumah, pihak madrasah memohon kepada peserta didik beserta orang tua atau wali. Yang pertama,
sebelum masuk rumah untuk melakukan cuci tangan memakai sabun, dan dimohon untuk tetap di rumah. Nomor 2, setelah sampai di rumah, pakaian yang dipakai tadi maka segera direndam dengan air sabun dan dicuci. Nomor 3, peserta didik agar tetap beraktivitas ataupun bermain di lingkungan rumah saja mengetahui karena saat ini di masa pandemi COVID-19. Kemudian lain-lain ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Ditetapkan di Turcuk tanggal 8 Juli 2021, Kepala Madrasah Ustadz Era Carica Umam Maulana SPD. Demikian penjelasan tentang tata tertib sekolah di MITH Al-Manar. Semoga kita atau anak-anak dapat mengetahui apa-apa yang Ustadz telah sampaikan berkenaan tentang peraturan yang ada di sekolahan. Besar harapan Ustadz dengan adanya tata tertib ini, anak-anak santri solih-solihah bisa menjadi pribadi yang disiplin, rajin, dan berkarakter rapi. Sekian dari Ustadz. Apabila ada penjelasan yang kurang dipahami, nanti silahkan bisa menanyakan lewat via WhatsApp grup masing-masing kelas. Atas perhatian anak-anak sekalian, Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi